warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para Dewan Juri. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Ganaya Syakira Putriansyah. Hari ini, Naya akan membawakan sebuah kisah dongeng yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kisah tentang kecantikan, kejahatan, dan kebaikan hati. Judulnya adalah Putri Salju. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang sangat jauh, hiduplah seorang ratu yang sangat cantik. Pada suatu hari bersalju, ratu duduk di depan jendela sambil menjahit sebuah kain. Andai saja aku memiliki anak perempuan yang cantik, yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambutnya yang sehitam malam. Dan doa itu pun terkabul. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Ia diberi nama Putri Salju. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang ratu meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, sang raja menikah lagi dengan seorang wanita yang juga sangat cantik. Tapi, ia berhati busuk dan suka iri hati. Ratu baru memiliki cermin ajaib. Setiap hari, ia bertanya kepada cermin ajaib itu. Cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Engkaulah yang tercantik di dunia ini, Ratu. Ratu tersenyum puas setiap kali mendengar jawaban itu. Namun, di kemudian hari, cermin ajaib berkata lain. Cermin ajaib di dinding, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Maaf Ratu, engkau memanglah cantik, tapi kini ada yang lebih cantik darimu. Namanya Putri Salju. Mendengar jawaban itu, Putri Ratu marah besar. Apa? Aku tidak akan membiarkan gadis itu lebih cantik dariku. Karena iri hati, Ratu memanggil pemburu istana. Bawalah Putri Salju ke hutan dan bunuh dia di sana. Aku tidak ingin dia kembali lagi ke sini. Baik, Ratu. Keesokan harinya, pemburu membawa Putri Salju ke hutan yang sangat jauh. Namun, ketika pemburu melihat wajah Putri Salju yang polos dan baik hati, ia tidak tega melakukan hal itu. Tuan pemburu, kenapa kita ke hutan yang gelap ini? Maafkan aku, Putri. Aku diperintahkan oleh Ratu untuk membunuhmu. Tapi aku tak sanggup. Cepatlah lari dari sini dan jangan pernah kembali ke istana. Putri Salju berlari ketakutan, menembus hutan yang gelap dan menyeramkan. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah rumah kecil di antara pepohonan. Putri Salju membuka pintu rumah kecil itu. Di dalamnya, semua serba mungil dan tertata dengan rapi. Kursi mungil, meja mungil, piring-piring mungil, dan barang-barang lain yang berukuran kecil. Wah, rumah siapa ini? Lucu sekali. Namun, karena ia lelah, Putri Salju tertidur di salah satu tempat tidur kecil. Tak lama kemudian, para kurcaci, pemilik rumah kecil itu,
pulang dari bekerja di tambang. Ada seseorang di tempat tidurku. Cantiknya, siapa dia? Dan Putri Salju terbangun. Kemudian ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada para 7 kurcaci. Dan kurcaci tua berkata, Tinggallah di sini bersama kami, Putri. Tapi ingatlah, jangan pernah buka pintu untuk siapapun. Putri Salju mengangguk. Ia hidup bahagia bersama para 7 kurcaci. Setiap hari ia memasak dan bernyanyi. I close my eyes and see the girl I mean to be. Is she a part of me? I'll get to find. Sementara itu, Ratu Jahat kembali bertanya kepada cermin ajaib. Cermin ajaib di dinding. Siapakah wanita tercantik di dunia ini? Engkau memanglah cantik, Ratu. Tapi Putri Salju yang tinggal bersama para 7 kurcaci lebih cantik darimu. Mendengar jawaban itu, Ratu marah besar. Dan ia menyamar menjadi seorang nenek tua, penjual apel beracun. Apel merah, apel manis, siapa mau beli? Mendengar suara nenek itu, Putri Salju yang polos pun keluar dari rumah. Wah, apelnya kelihatan lezat, Nek. Ciciplah satu gigitan saja, Nak. Begitu Putri Salju menggigit apel itu, bruk, dia jatuh pingsan. Kemudian, para kurcaci menemukan Putri Salju tergeletak tak bernyawa. Mereka membawa Putri Salju dan meletakkannya di dalam sebuah peti kaca yang indah di tengah hutan. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya seorang pangeran tampan lewat dan melihat Putri Salju di dalam peti kaca. Cantik sekali. Siapakah di sini? Ia adalah Putri Salju. Ia tertidur karena gigitan apel beracun. Kemudian pangeran membungkuk dan mencium tangan Putri Salju. Lalu tiba-tiba Putri Salju terbangun. Di mana aku? Kau siapa? Tuan Putri, aku adalah pangeran dari negeri tetangga. Aku jatuh cinta saat pertama kali melihatmu. Mendengar hal itu, Putri Salju sangat bahagia. Putri Salju dan pangeran menikah dan hidup bahagia. Di sisi lain, Ratu Jahat pun menerima balasan atas apa yang telah ia perbuat. Teman-teman semua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kecantikan bukanlah dari wajah, tapi dari hati yang tulus dan jujur. Rasa iri hanya membawa penderitaan, tapi kebaikan membawa kebahagiaan. Marilah kita menjadi seperti Putri Salju yang baik hati, jujur, dan pemaaf. Karena kebaikan adalah sihir terindah di dunia. Baiklah, itulah cerita tentang Putri Salju. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Terima kasih telah mendengarkan cerita Naya. Assalamualaikum.